Keputusan itu bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukanku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dan melindungi manusia? Demikian bacaan surat Al-Hijr yang mengisahkan tentang kisah Nabi Lut. Mudah-mudahan menambah rasa kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada Al-Quran, dan juga Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat sebagai penolong kita, sebagaimana yang kita yakini sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Mudah-mudahan kita kelak akan ditolong atau diberi syafaat oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari pengajian Ahad pagi ini kita awali dengan bacaan ta'awudz dan ismat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba fil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan saat sekalipun Allah semua ada di belakang pokok haji ilmu ilmu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Muttaqun Prambanan rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, meringankan kaki kita untuk pergi ke masjid ya dengan rasa yang nyaman. Ya. Kita ingat hadis Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar rumah dengan niat untuk menuntut ilmu, dia akan berada di jalan Allah sampai dia kembali. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini, pagi ini sedang berada di jalan Allah, sehingga tidak usah khawatir ya. Ketika berada di jalan Allah, maka ya akan mendapatkan salah satu ya, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan ihdal husnayain, salah satu dari dua, yaitu apa? Iskariman aumut syahidan, ya, hidup mulia atau mati syahid. Jadi kalau ada sesuatu ya, kalau ada sesuatu ya, mendapatkannya ya kalau nggak hidup mulia mati syahid ya. Jadi
nggak usah khawatir ya kan. Nah, karena ini adalah salah satu kelebihan dari orang yang keluar rumah dengan niat untuk menuntut ilmu ya. Apalagi kalau hari Ahad godaannya luar biasa besar ya. Mungkin banyak tetangga kita yang pengennya ngajaknya jalan-jalan, fit-fitan. Sepanjang jalan itu udah banyak bis itu ya, pada mau piknik. Nah, ada mau piknik. Bapak Ibu nggak piknik tapi ke masjid Ahad pagi ya. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah ya pagi ini saya tadi dari rumah itu 5:30 ya, ternyata ya hampir setengah jam ya sampai Prambanan ya, dari Klaten ke Prambanan. Jadi bisa hadir di Prambanan itu bagi saya merupakan sesuatu hal yang menyenangkan ya. Karena dari 2005 sampai 2014 iya saya itu napak tilas ya kan, dulu di MTSN 3 Klaten, Klaten ya sekarang namanya MTS 3 ya, dulu namanya MTS Prambanan ya. Dulu ngajar di sana, jadi setiap hari itu Klaten Prambanan pagi sore ya, berangkat pagi pulang sore, jadi udah betul-betul hari napak tilas ya. Ya, jadi senang gitu ya, sampai ke Prambanan lagi. Wah, yang dulu menjadi rumah kedua gitu ya, sekarang sudah pindah ke Klaten gitu ya. Jadi istilahnya Bapak Ibu terus terang memang senang gitu ya, bisa sampai ke Prambanan lagi. Momennya di momen Ahad pagi. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini kita akan menyampaikan tema Asbabus Sabar Al-Din. Asbabus Sabar Al-Din ya. Hal-hal yang menyebabkan kita ya kan sabar itu bisa memegang teguh istiqomah ya kan di dalam agama Islam ya. Kenapa ini penting sekali Bapak Ibu ya? Karena hari ini kita itu hidup di akhir zaman ya, hidup di akhir zaman yang kata Rasulullah SAW dalam berbagai ya riwayat, dalam berbagai kisah ya, Rasulullah menyebutkan bahwa umat di akhir zaman itu gangguan godaannya, ujiannya luar biasa ya. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis itu orang-orang di akhir zaman itu seperti al-qabid alal jamar ya. Jadi seperti orang yang memegang bara api ya kan. Bapak Ibu tahu bara api? Mawo ya. Mawo itu kalau dipegang panas betul. Panas ngadu banget ya. Panas banget gitu ya. Nah, kalau dipegang maka tangan kita bisa meleleh ya kan. Tetapi kalau tidak kita pegang ya, nah, kata Rasulullah ya faqad khal arif qatal islamin unuki, maka Islam akan lepas dari punggungnya, dari pundaknya, dari punuknya kalau dia tidak memegang bara api. Tetapi ketika dia memegang bara api, dia akan merasakan iya sakit, jarinya sakit, meleleh. Sehingga hari ini Bapak Ibu banyak sekali ya kan, ketika ada orang-orang Islam yang berusaha untuk konsisten untuk memegang teguh agama Islam dengan baik dan benar, kadang-kadang banyak suara sumbang, suara miring ya kan. Ngopo nih masjid terus enak iki yo dugem dunia gemerlap ya kan. Ngopo nih masjid, ngopo 5 waktu ora kudu di masjid. Alhamdulillah dzalik ya. Jadi godaannya luar biasa ya. Fa inna hajatul muslim al-yawm li asbabil tsabat 'ala din wa tamassuk 'aziman jiddan ya. Bapak Ibu, hari ini berpegang teguh, memegang teguh agama Islam ya kan, itu betul-betul menjadi sebuah hajatul muslim, kebutuhan yang paling utama ya kan. Ya, bahkan salah seorang ulama mengatakan ya, jadi kebutuhan untuk berpegang teguh kepada agama Islam itu lebih penting, lebih urgent daripada sekedar kebutuhan akan makan dan minum ya kan? Kebutuhan makan dan minum. Kenapa Bapak Ibu? Penting sekali, karena dengan berpegang teguh agama ini yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Sementara makanan dan minuman hari ini ya, Rasulullah mengatakan hari ini di akhir zaman la yubali, tidak peduli lagi orang ya, halalun au haramun, halal dan haramnya. Orang
Sing penting wareg. Ya kan, sing penting wareg. Sehingga wah, sing penting piye carane iso makan. Bapak Ibu melihat hari ini banyak sekali kalau kita lihat di berita di televisi ya, mulai dari pejabat, dari tingkat RT, lurah, bupati, sampai menteri ya. Banyak yang kena kasus korupsi, ya kan, makan uang haram, padahal gajinya sudah besar, karena mereka sudah tidak peduli lagi. Ya kan? Nah, dengan kita ini berpegang teguh pada agama kita, agama Islam, maka kita pasti akan berpikir ulang, ya kan? Akan memikirkan makanan halal apa tidak. Bapak Ibu kalau tidak makan sehari kira-kira lapar apa enggak? Lapar ya. 3 hari Pak Bu. Lapar kan sekali. Tambah banget betul Bu. Lapar sekali banget. Nah, kalau tidak makan selama kurang lebih 300-an tahun, kira-kira lapar enggak? Bagaimana Ashabul Kahfi Bapak Ibu? Mereka ditidurkan di dalam gua kurang lebih 300-an tahun kan? Ya, ketika mereka itu bangun tidur, mereka melihat anjing yang dulu menemani mereka itu sudah menjadi tulang belulang. Dan ketika itu laparnya luar biasa, sehingga mereka mengutus salah satu untuk mencari makanan. Apa kata mereka? Sudah sekian ratus tahun tidak makan, tapi ketika makan yang mereka tanyakan yang pertama adalah ayyuha azka atau aman, makanan yang bagaimana yang mau kita beli? Halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Itu yang mereka tunjukkan. Karena apa? Iya, karena mereka sahabat Aladdin, mereka istiqomah memegang teguh agama, ya. Tidak mikir yang penting kenyang, yang penting dapat bagian. Teman saya nggak makan tidak masalah, jangan begitu, ya kan? Liintisarul fitan wa qillatul nasir wa ghurbatud din, ya. Karena hari ini zamannya Bapak Ibu intisarul fitan. Fitnah itu merajalela ada di mana? Nah, hari ini yang baik kadang-kadang dibungkus dengan sesuatu yang jelek, yang jelek dibungkus dengan sesuatu yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau lihat di berita televisi, ya, kalau ada orang mencuri, kalau ada orang membunuh, terdakwanya pakai kopiah enggak? Pakai kopiah ya. Kalau yang perempuan waktu nyolong nggak pakai kerudung, pas sidang pakai kerudung, ya kan? Jadi seakan-akan ya kerudung yang baik, kopiah yang baik untuk membungkus yang jelek, ya kan? Intisarul fitan, fitnah itu merajalela ada di mana-mana. Ya, jadi kalau kita salah melangkah, kita bisa jadi ya tidak akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya kan? Ada beberapa hal Bapak Ibu yang bisa menyebabkan kita untuk istiqomah, untuk at-tamassuk fiddin, untuk memegang teguh agama. Ya, kalau kita laksanakan beberapa kriteria ini, kita berharap moga-moga kita bisa memperbaiki agama kita bisa menjadi orang istiqomah, kita bisa menjadi orang yang tidak gampang kenggoh. Bapak Ibu, sari milih madus, tapi kudu rene yo. Nah, Bapak Ibu, saya ketemu lo, nengko yo iki yo. Nah, sedia kan ya, tahun-tahun politik itu kan begitu ya. Saya ketemu, satu sewu, jadi berubah ya kan. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah al-iqbalu alal Qur'anul azim. Wah, tadi bahkan sudah di pembukaan tadi Ustaz Wahyudi sudah menyampaikan bacaan Al-Qur'an akan menjadi penolong. Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an lakum. Ya kan? Ternyata salah satu cara kita untuk bisa menjadi orang yang sahabat, yang memegang teguh agama adalah menerima Al-Qur'anul Karim. Ternyata cara menerima Al-Quran ada 3 Bapak Ibu, yang kadang-kadang ini kita lupakan. Yang pertama itu hifdzon.
wa tilawatan wa amalan. Ternyata disebutkan yang pertama adalah hifdzun. Hifdzun itu menghafal. Pripun Bapak Ibu mau menghafal Al-Qur'an? Aduh, abot. Sudah tua, ngapal ke angel, ya kan? Ya. Ternyata mau tidak mau kalau kita mengakui Al-Quran itu sebagai way of life kita, sebagai dusturuna, sebagai aturan kita, undang-undang kita, mau tidak mau Bapak Ibu harus mau menghafal Al-Quran, ya kan? Yang penting mau dulu. Perkara nanti rampung 30 apa tidak, yang penting berusaha. Kenapa Bapak Ibu? Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya kan? Jelas Rasulullah mengatakan Allah tidak melihat kalian berdasarkan suwarikum, casingnya. Bukan yang paling mulia yang hadir di sini pakai roda 4. Ya. Loh Pak, kelihatannya lebih mulia roda 6 loh Pak, supir truk. Bukan suaranya, bukan casingnya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu ya lebih suka lihat cermin ya. 1 jam kadang-kadang lihat cermin dalam pertemuan itu mungkin bisa 5-10 kali. Padahal ya orang angin, ya orang berubah. Ini ya orang pede, orang delok. Suarikum, bukan karena itu, amalikum juga bukan karena harta siapa yang paling banyak uangnya, ya kan? Dia yang paling. Tetapi Rasulullah mengatakan, ya, qulubikum wa amalikum, hati kalian dan amalikum, sejauh mana usaha kalian, ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang betul-betul bisa berpegang teguh agama Islam dengan baik, maka salah satunya harus mau menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran ternyata Bapak Ibu, kalau di rumah itu bukan sesuatu yang mudah, dan itu tawaran yang bahasa kerennya itu tidak populis, ya kan? Bapak Ibu, saya itu kan kebetulan di takmir Masjid Asyifa RSI itu ya. Kita itu punya program setiap Ahad pagi habis subuh sampai jam 6 itu ada halaqah setoran hafalan Quran. Diumumkan terus bolak-balik, pesertanya ukur 5 ya tambah-tambah. Tapi ada satu program yang lain, yaitu kalau nggak salah malam Kamis ya atau malam Jumat ya. Ya, soal itu nyambung pengajian berarti malam Jumat ya. Habis maghrib sampai isya programnya tahsinul Quran, yang ikut banyak ya. Tetapi yang mau ikut program hafalan Quran kan demen berlimo tambah hiji baru kapok. Kadang saya yang ikut aja kadang-kadang ya sok melipir. Wah, orang siap hafalan aku ya pindah masjid jamaah. Oke, harus tatih hafal. Tetapi ya mau tidak mau Bapak Ibu mari ya kita hafalkan Al-Quran. Bapak Ibu mungkin dari yang paling ini dulu lah ya, ringan-ringan ya, surat pendek lah. Bapak Ibu kadang-kadang anaknya sekolah di SDIT, di MI, sekolah Islam, anaknya ada program hafalan. Bapak Ibu ngoyak-ngoyak putra putri ini, ayo gak dihafalkan di restoran. Bapak Ibu tidak mau setoran sendiri, anaknya kan mengajanya begitu. Oh, Bapak Ibu orang yang ngapal kayak kok aku ngapal kayak gitu. Nah, ternyata kita harus refleksi kembali, ya kan? Siapa tahu di sini sudah ada program yang lebih bagus, nanti bisa kita contoh. Lah, kami yang di area situ ya, kami itu ya gerung 5-6, sing istiqomah itu, sing liyane angel ini taksin banyak, ya. Tilawatan mau membaca Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemarin waktu Ramadan khatam boten? Minimal 1 kali nggih. Nggih. Nek bar Ramadan dimasukkan rak ya, Qur'annya. Dibaca ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, ini ada Bu Hartini itu teman lama di MTS 3 itu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu membaca Al-Qur'an ya kan? Kalau dulu waktu Ramadan kita tuh kita ngerewangi malam ngantuk-ngantuk kita paksa kadang-kadang kan.
Nah, hari ini setelah Ramadan kadang-kadang orang terus bubar, ya kan? Wis awal kok, wis bubar kok, wis ra maca Quran meneh kok, ya kan? Bapak Ibu malu, ada salah seorang ulama besar yang mengatakan, hal qara'tal yauma minal Qur'ani walau ayat. Apakah kalian sudah membaca Al-Quran walaupun satu ayat? Itu sindiran buat kita. Bapak Ibu, yang namanya membaca itu ada harokatul lisan, ada gerakan lisan. Berarti nek membaca ini berarti kudu buka, raketan ono sworone, raketan pelan, ada gerakan lisan. Rata-rata kadang-kadang mendengarkannya itu nek ono wong mati, ya. Disetelke baca Al-Quran ini di budaya Solo Raya ya. Saya itu asli Semarang. Kalau di sana itu kalau ada orang meninggal ya biasa, orang disetelke Al-Quran di Klaten itu kan kalau ada orang meninggal biasanya disetelkan ya. Nah, tapi mari ya. Kemudian amalan, nah ini tadi menghafal, membaca, diamalkan. Al-Quran sudah komplit dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 6.666 ayat, semua sumber hukum ada di sana, ya kan? Jadi Bapak Ibu mari ya. Rasulullah bersabda, Asya wal Quran yasfa'ani, ya kan? Puasa dan bacaan Al-Quran akan menjadi syafaat. Dalam hadis, puasa akan mengatakan, ya Allah, hamba ini sudah berpuasa, sudah menahan lapar, menahan hawa nafsunya, ya, dengan puasa, maka berikanlah syafaat. Al-Quran mengatakan, ya Allah, hamba ini sudah membaca Al-Quran dengan direwali ngantuk tetap baca, ya kan, gelap-gelap pakai senter tetap membaca, berikanlah syafaat. Faiswa'ani, maka permohonan dari siam dan Al-Quran dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ya, berarti kalau melihat dari hadis ini, mungkin insya Allah kemarin sudah terlaksana 6 hari di bulan Syawal ya puasanya Bu, Pak. Dilanjut lagi puasanya nanti entah hari Senin Kamis, entah mungkin puasa tengah bulan 13, 14, 15 Ayyamul Bid, atau puasa apa. Sebentar lagi nanti mungkin puasa Arafah ya. Walaupun nanti pas puasa Arafah itu ya roto rame meneh. Iki bojone beda besok. Beda meneh. Ya, ora sah. Kowe ora anu kowe saiki ya. Sing penting sama-sama melaksanakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sing salah sebenarnya ya biar yang pemimpin yang di atas yang menetapkan yang salah ya, tapi kita sebagai umat itu ya bisanya hanya mengikuti. Kalau kemarin mungkin ada yang hari Kamis ya, Jumat Sabtu. Ya, besok bisa jadi berubah ya kan? Bisa jadi berbeda lagi. Sudah do kita isu ya gitu lah. Iya, yang penting Bapak Ibu ya melaksanakan puasa Arafah. Ya kan? Ada yang berdasarkan hari, ada yang mengatakan ya tanggal 10, ada yang mengatakan puasa Arafah itu ya ketika jamaah haji sedang wukuf. Wah, jadi kan dilihat tanggal ya nek kono ya 10, dilihat keadaan ya pas wukuf ya kan. Jadi ada yang berpakai yang pendapat sing penting sana wukuf, yang penting pas pada tanggal ya. Yang penting kita melakukan ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kemudian yang kedua ya, yang menyebabkan kita insya Allah bisa sahabat istiqomah ya kan, al-imanu billah wal amalu sholih ya. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah ini sudah mulai jelas lagi. At-Tabat Bapak Ibu disebutkan dalam surat Ibrahim. Allah mengatakan qaulus tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Ada dua hal. Sabat itu ada di dunia dan ada di akhirat. Nah, ini Imam Qatadah salah seorang ulama mengatakan, menafsirkan ayat ini, amal hayatud dunya fayasbutuhum bil khair wal amalu sholih. Orang dikatakan bisa sabat di dunia adalah ketika dia bisa yusabbituhum bil khair wal amalu sholih, bisa senantiasa berbuat baik dan beramal sholih, ya kan?
Bapak Ibu sering mengatakan barokah ya, barokah ya. Bapak Ibu tahu nggak artinya barokah? Misalkan dikasih makanan sama tetangganya, barokah ya Bu, barokah ya Le, ya. Semoga barokah ya. Nah, barokah itu apa? Ziyadatul khair fit ta'ah. Tambahnya kebaikan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sehingga ketika orang memberikan kita makanan, ya kita mengucapkan barokah, ya kan? Semoga orang yang memberi itu tambah baik, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu mendoakan orang yang menikah, barakallahu laka wa baraka alaika, itu kan? Dengan mendoakan supaya orang itu di dalam kebaikan tambah ketaatannya, di dalam yang namanya nikah itu kan ada masa senang, masa tidak senangnya, ya kan? Juga tambah kebaikannya. Karena nikah itu adalah ibadah yang paling lama, ya kan? Sejak ijab kabul sampai kakek-kakek, nenek-nenek masih ibadah, ya kan? Kalau sedekah itu kan begitu memberikan uang, memberikan barang, hari itu ya berarti selesai hari itu. Teman-teman kita yang mungkin tanggal 9 ya ada berangkat jamaah haji ya, itu 40 hari kan mereka di sana, ada batas waktunya. Tetapi kalau menikah itu kalau ibadah yang paling lama, sehingga menikah itu dikatakan sebagai ibadah yang paling berat. Sehingga Rasulullah mengatakan kalau orang sudah menikah dia mendapatkan separuh dari agama, ya kan? Kan menikah itu tidak seminggu dok, toh kayak artis kayak seminggu baru bubar jalan. Ya, naudzubillah. Jadi wafil akhirah, ya kan? Sementara Imam Qatadah menafsirkan ayat ini yaitu fid dunya wal akhirah, wafil akhirah sahabat itu seperti apa? Fil qabri, di dalam kubur Bapak Ibu, ya. Maksudnya bagaimana? Di dalam kubur kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ketika kita ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, kita bisa menjawab. Itu namanya kita dalam ayat ini dikatakan sahabat fil akhirah. Bapak Ibu, ini bukan perkara yang mudah, ya kan? Dan ini perkara yang gaib, kita nggak pernah tahu sebelum kita meninggal. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, besok yang meninggal dulu WA ya. Teman-teman ahad pagi dikasih tahu, oh ini kuburan aku ditekoi ini, ya kan? Ternyata itu pertanyaan yang berat sekali. Tidak, ya mungkin Bapak Ibu, saya itu pernah 2 minggu ya ada tugas di Kudus gitu ya. Nah, kebetulan kita sempat main ya ke rumah salah satu dari guru ya, kepala sekolah ya yang di sana. Malam itu setiap malam apa itu ada pengajian di sana. Pengajiannya itu apa ya, bahasa Arab, tapi intinya mereka menyanyikan siapa Tuhanmu, jawabnya begini. Siapa nabimu, jawabnya begini. Apa agama, jawabnya begini. Mereka berharap dengan apal sok ben iso jawab. Kira-kira menjamin apa tidak? Kalau hafalan lagu mungkin iya, tapi kalau tidak diikuti dengan amal soleh, iya tidak bisa menjawab. Artinya betapa pentingnya sahabat fil akhirah bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Ya, Bapak Ibu, saya Rasulullah bersabda dalam hadis begini, inna fid dunya la jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatan abada. Sesungguhnya di dunia ini ada taman-taman surga. Barang siapa yang pernah masuk taman surga, kata Rasulullah, lam yadkhul jannatan abada. Ya. Wah, kita jadi para sahabat ya, kalau kita baca hadisnya agak panjang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wah bagaimana ini? Taman surganya seperti apa? Ya kan? Rasulullah mengatakan yang pertama raudhah. Raudhah itu ada di mana Bapak Ibu? Ada di Masjid Nabawi. Di sana ditali dengan karpet hijau. Nyicil Bapak Ibu itu karpet hijau. Nyicil duduk di
karpet hijau. Tempatnya hanya berapa meter, panjangnya ya nggak banyak ya. Raudhah itu ada di Masjid Nabawi. Kalau mau ke sana Bapak Ibu hari ini yang haji hampir berapa juta ya kemarin kelompoknya ya, hampir 20 ya. Jadi hampir 60 kali ya. Kalau yang umroh ya mungkin 30-an ya, 32-an gitu ya. Berarti kalau kita mau ke taman surga yang bernama Raudhah, kita butuh modal. Modalnya berarti kudu nabung, ya kan? Bapak Ibu jangan khawatir, ya kan? Karena Rasulullah mengatakan la tusyaddidur rihal ila salasati masajid. Masjidun Nabawi, Masjidul Haram, wa Masjidul Aqsa. Janganlah kalian bersusah payah direwangi nganggo utang, direwangi nganggo nabung untuk piknik. Rasulullah mengatakan begitu. Kecuali ketiga tempat, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sama Masjidil Aqsa. Untuk Bapak Ibu direwangi nganggo utang. Mosok ada parang tritis utang. Utang sih le arep piknik di parang tritis. Oh, jangan. Karena Rasulullah mengatakan janganlah kalian nyusah-nyusahkan diri untuk ya direwangi esok dadi awan-awan dadi bengi nang toyib ya. Wah itu boleh duit ben iso umroh, ben iso haji. Itu gak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi nek misalnya arep piknik ning di Pak ya. Daerah Gunung Kidul, Indrayani direwangi kerja sesasi ya kan. Masya Allah. Jadi ternyata butuh dana Bapak Ibu. Bapak Ibu kita berdoa ya, semoga teman-teman yang hadir di sini diberikan kesempatan ya untuk bisa hadir ke Raudhah baik haji maupun umroh ya. Bapak Ibu harus percaya ya, rezeki ini sangkan orang tidak tahu. Kalau bertanya-tanya Bu Hartini itu ya, yo saya belum pernah daftar tapi akhirnya pernah kesana, itu namanya rezeki gitu ya, namanya rezeki gitu ya. Ya, jadi Raudhah gitu, tapi misal masih mungkin gitu, walaupun butuh nabung gitu. Ya, nih mungkin ada yang mengatakan, Pak, nek kula kok kadosnya kecil nih, tiga maaf sedene, pakai, yo gitu. Yang kedua kata Rasulullah, kuburan kata Rasul itu menjadi hufratun minan nar wa hufratun minal jannah. Kuburan itu bisa menjadi satu pintu lubang ke surga, juga bisa menjadi lubang ke neraka. Kuburan itu bisa menjadi taman surga, juga bisa menjadi neraka, ya kan? Karena setiap ahli kubur besok yang akan mendapatkan taman surga, pagi dan sore selalu diperlihatkan surga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sebaliknya neraka diperlihatkan neraka. Bapak Ibu, kira-kira bagaimana ya kalau buka jendela sing didelok air mengalir, suara gemericik, nyaman gak? Nyaman. Buka jendela ono wong dipethuk disetelika misalkan ada jerat-jerit, itu kira-kira hidupnya tenang apa tidak? Tidak tenang. Lah itu sepanjang menunggu sampai hari akhir. Iya, sehingga Bapak Ibu ketika bisa menjawab tadi, sabar menjawab pertanyaan di alam kubur tadi, maka insya Allah bisa mendapatkan taman surga. Ya kan? Kita semua berharap bisa menjawab gitu. Bapak Ibu gak usah terpengaruh ketika ada seorang public figure yang mengatakan orang percaya orang saya ngomong itu tahu nih kuburan. Gak ada gitu. Urutan itu. Kita sebagai orang yang beriman percaya kan, yang gaib, yang tidak gaib, kita itu percaya, ya kan? Kuburan termasuk sesuatu yang gaib, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi ya, surat Al-Baqarah 1-5 itu kan ciri-ciri orang beriman itu percaya kepada hal yang gaib juga. Jangan sampai wah ketok. Nah, yang ketiga Rasulullah mengatakan kepada para sahabat adalah hadirnya ke majelis taklim itu adalah salah satu taman surga. Jadi Bapak Ibu hadir hari ini
hadir di majelis taklim ahad pagi ini, Bapak Ibu berarti sudah masuk salah satu taman surga dari 3 taman surga yang disebutkan Rasulullah. Semoga kehadiran kita itu menjadi jaminan buat kita sesuk akhirnya bisa masuk surga. Ya. Tapi yang namanya majelis taklim itu ternyata juga gampang-gampang angel kan. Ada orang yang tidak mau juga kan. Jumlah seumur hidup orang tau ngaji toh mas. Senengnya aku kok ini perapatan kok gelar kartu semalam suntuk. Nah ini Bapak Ibu makanya tadi betul kan ketika Rasulullah mengatakan man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Bapak Ibu Ramadan kemarin di 10 hari terakhir kalau tidak salah sudah masuk tanggal 25 ya. Salah satu jamaah kita ya di Masjid Asyifa itu namanya Mbah siapa ya? Mbah Selamat atau Mbah Min gitu ya. Itu umurnya sudah tua banget Bapak Ibu, umurnya hampir 80. Aktif banget di Masjid Asyifa itu. Selasa pagi datang, Ahad pagi datang, malam Jumat datang. Nah, termasuk pas malam intikaf itu saya ketemu tuh dia jalan di pinggir masjid itu. Karena di RSI kan kemarin takmir intikafnya nggak ada kajian ya, sehingga dia ke Al-Aqsa jalan. Karena di Al-Aqsa itu ada intikaf ada pengajian. Nah, ternyata sampai Gria Prima kesundul mobil dan meninggal di tempat. Jadinya malam Jumat itu. Ya, ini salah satu Bapak Ibu. Ya, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hidup mulia atau mati syahid. Tapi nggak boleh nanti Bapak Ibu pulang dari rumah ngikut-ngikut. Fisabilillah, ini jenenge para fisabilillah. Ngikut-ngikut. Ya, jadi Bapak Ibu ternyata sahabat ya maknanya bisa istiqomah dalam berbuat baik, ya kan? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan wala tastahi ya, walau antalqa akhoka biwajhin talqin. Janganlah kalian malu berbuat baik walaupun hanya ketemu temanmu dengan tersenyum, ya kan? Bapak Ibu yang namanya ketemu teman kan kita seneng kan kalau teman kita bawa jeruk, seneng ya? Seneng ya dapat hadiah. Oh teman kita datang ke rumah kita membawa oleh-oleh, seneng banget. Di jalan dikasih nasi bungkus, wah ada nasi bungkus ya. Seneng. Tapi ketika kita itu tidak punya apa-apa, janganlah kalian malu berbuat baik walaupun antal kau ahaba biwajhin talqin, ketemu temanmu dengan wajah tersenyum. Lek kok ora iso guyu to lek, lambene kaya dipucil. Ora iso guyu. Jangan Bapak Ibu ya. Nah, guyu kan ra modal. Nek ora guyu terus ya. Sama-sama nanti ada sama-sama. Ya, jadi Ibu itu yang kedua tadi itu yaitu beriman, beramal soleh itu kunci agar kita bisa istiqomah memegang teguh agama. Yang ketiga, tadabbur qisasul anbiya wa huwa dirasatu hal taksi wal amal. Belajar mengambil ibrah dari kisah para nabi, Bapak Ibu. Nah, di dalam surat Hud Allah menyebutkan na'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli man nutsabbita bi fu'adak. Ya kan? Ini ada kata-kata man nutsabbita bi fu'adak. Ya, dan dari kisah-kisah para nabi itu kalian akan bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran sehingga menjadikan hati kalian sabar. Bapak Ibu tahu yang namanya Nabi Ulul Azmi ada 5 ya. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Salah satu kisah Nabi Nuh misalkan Bapak Ibu. Nabi Nuh itu adalah salah satu sahabat Nabi yang dikaruniai umur yang panjang, hampir 950 tahun. Ya. Selama umur segitu, hampir ratusan tahun itu
kita melihat, kita membaca dalam berbagai riwayat disebutkan oleh Rasulullah, Nabi Nuh itu hanya mendapatkan 19 murid atau 60 murid. Bapak bisa bayangkan 100 tahun sing ngaji wong loro, wong hiji. Piye? Sing liyane do guyu. Do delok tok. Kira-kira Bapak Ibu kalau ini ngaji kan banyak orang ya, semangat ya? Semangat. Ya sing ngaji terus siji tok 100 tahun. Nanti koncoe cah delak-delak wong dhewe. Kalau bahasa teman saya orang Karangdowo itu muglang-mugleng. Saya juga tahu muglang artinya apa ya. Muglang itu rariwe ya. Saya orang Semarang itu tidak mudah muglang-mugleng. Berarti bertahun-tahun yang satu muridnya istiqomah ngaji terus ya kan. Yang satu ustadznya Nabi Nuh juga istiqomah bertahun-tahun, beratus tahun ya kan. Sampai Nabi Nuh mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara wa ja'alu asabi'a fi adanihim ya kan. Ya Allah, aku sudah berdakwah pagi siang malam ya, wa lam yazidhum du'ai illa firara, dan tidak tambah dari mereka kecuali mereka lari, tidak mau ngaji. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ngajak teman, saudara, tetangga ngaji di WA pisan koncone ra gelem. Untung aku cah ngajak ira tau gelem. Lagi ngajak sedino ya. Nabi Nuh 950 tahun. Sehingga nanti kuat-kuatan Bapak Ibu. Siapa yang paling kuat di dalam mengajak kebaikan atau tidak? Jadi kalau jenengan ngajak tetangganya, temannya itu lagi sesasi, berarti setiap hari Ahad, Sabtu mengingatkan, yo melu Ahad pagi yo, takun yo, temannya nggak mau, kedua nggak mau. Aku untung, wis papa tak ajari atau gelem. Nabi Nuh butuh sekian ratus tahun. Waja'alu asobi ahumi adanim, dan mereka menjadikan tangan-tangannya di telinga mereka, artinya ditutup. Jadi kalau Bapak Ibu itu menyuarakan kebaikan kepada temannya, temannya ragagas, temannya ngenyek, temannya guyu, ya Bapak Ibu jangan mutung, walatai asu mirohillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, ya kan? Karena apa Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang kita sampai berpikir gini, oh kesabaranku entek tenan aku, aku rasa sabar, apa terus bendu? Ini yang bisa berbicara kadang-kadang begitu. Saya pernah punya teman begitu. Kesabaranku habis, saya bisa menyelesaikan ini. Dia bawa cangkul. Oh yo Mas, kesabaran itu tidak pernah boleh habis, ya kan? Wasta'inu bisobri was. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Nunjuk aku larinya kapan Pak? Bu, istirahatnya orang yang beriman adalah ketika kakinya pertama kali menginjakkan surga. Jadi berbuat baik itu tidak pernah ada batasnya. Jangan dibatasi, maksimal setahun loh. Oleh orang gelem ya wis, aku sepoke ogah. Nah, gitu ya. Nanti kita sudah berputus asa. Kita lihat pembelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Bapak Ibu tahu istilah ya? Wong Jawa ki ada istilah begini. Tego lorone, malah tego patine ya. Nah, biasanya orang tua gitu ya. Kemarin di guyonan salah satu teman, Pak, anakku ini wis tak weling, tak kon rampung kuliah S1 C. Kok baru kuwi nek iso S2, S3. Lah kok semester 6 jalur rabi. Lah terus piye, Pak? Lha piye nganggo nangis-nangis akhirnya tak rabekke. Jeblek barang piye urung iso mandiri ora urung ya aku sing ndak sasi nyukupi. Ini udah 1,5 juta boleh ke kontrakan. Nah, itu wong Jawa, Pak. Ora tega, jadi tega lorone gitu ya. Tapi itu kira tega mati. Lah begitu juga Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam itu walaupun dia seorang nabi, tetapi istrinya, anaknya pembangkang, masya Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan. Kalau hari ini ada yang ngajak suaminya, yuk Pak ngaji yuk, ogah. Suaminya ngajak ibunya, yuk Pak ngaji yuk, ogah. Ya, itu baru sekian kali ngajak. Tetapi Nabi Nuh istrinya justru menjadi pembangkangnya, anaknya Kan'an menjadi pembangkangnya. Sehingga Kan'an itu sampai-sampai ketika terjadi banjir bandang yang besar, ya,
Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, ya, irkab ma'ana yaksimuni minal ma, ya, dalam ayat disebutkan irkab ma'ana yaksimuni, hai Kan'an, naiklah ke kapal, kamu akan terhindar dari banjir bandang yang besar. Apa kata Kan'an? Kalau saya membaca tafsirnya itu, ya, bahkan ada seorang sejarawan yang menerangkan Kan'an itu seorang ahli. Kalau hari ini sing hujan-hujan itu apa ya? Meteorologi ya, geofisika. Karena itu sudah mempertimbangkan kalau hujannya 3 hari ketinggian air mungkin sampai sekian, kalau hujannya seminggu ketinggian air sekian, nah hujannya 1 bulan orang mungkin tekan gunung Merapi, ya. Sehingga Kan'an menjawab, sa'awi ilal jabal yaksimuni minal ma, aku akan naik ke puncak gunung, gak mungkin banjirnya itu sampai ke puncak gunung, ya. Itu perhitungan manusia, ya kan? Lah, ketika itu Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh padahal hanya mengatakan, "Karena kamu naik ke kapal biar kamu nanti bisa selamat dari banjir." Nabi Nuh ditegur, "Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu sholih." Wahai Nabi Nuh, Kan'an itu bukan keluargamu walaupun dia darah dagingmu, karena dia tidak memiliki amal sholih. Bapak Ibu, berarti menurut Al-Quran sejatinya sebuah keluarga itu ketika diikat dengan sama-sama amal soleh. Mungkin nggak anaknya Islam, orang tuanya Islam, anaknya tidak Islam mungkin? Mungkin. Bapak Ibu, tetangga saya di Semarang, saya itu pernah masuk jadi keluarga teladan. Bahkan sudah di Quran Suara Merdeka waktu itu dicantumkan sebagai keluarga teladan se-Jawa Tengah. Ternyata tetangga desa di Semarang, anaknya 5, anaknya agamanya Bhinneka Tunggal Ika. Saya juga, masya Allah, Pak Nih senang mentecah anaknya, satunya Muslim, yang 4 non Muslim, agamanya beda-beda semua, ya. Sehingga dia masuk keluarga teladan, keluarga Bhinneka Tunggal Ika, ya. Tetapi kalau kita sebagai orang tua, kan tentunya berharap nih, anak kita jangan sampai bahasa rada kasar ya, berada itu nanti pindah ya. Ada tetangga di RSI ya, itu anaknya kerja di Bali, ya kan. Kemudian perempuan ya, di Bali disenangi sama orang Bali. Orang Bali itu maunya kamu harus ikut saya kalau mau jadi istri kan. Dia pulang izin sama orang tuanya, minta pindah. Orang tua nggak boleh kan, dia nekat. Akhirnya orang tua ini wis cah kehilangan dok siji, siaran dok papa anak ini. Astagfirullahaladzim. Sehingga Bapak Ibu pentingnya ini ya Bapak Ibu, makanya yang namanya keluarga itu betul-betul kalau bisa, ya kan, preventifnya luar biasa. Ini Bapak Ibu yang punya anak kuliah, kawas itu selalu dipantau siapa teman bergaulnya, siapa teman Facebooknya, teman WA-nya. Jangan sampai anak kita, ya termasuk tadi innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih, ya kan. Bapak Ibu ini masjid aktif, dengan anaknya jebule kok. Iya, iman kan Bapak Ibu kan? Iman ya. Ini kisah Nabi Nuh itu memberikan keteladanan buat kita, kesabaran buat kita, bahwa berbuat baik itu long life, sepanjang hidup, tidak boleh kata putus menyerah. Sesasi yo tak berbuat baik sesuai suka. Jangan. Contoh saja dari Nabi Nuh ya kan. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW kan lebih luar biasa lagi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin mengembangkan, meningkatkan istiqomah kita, Bapak Ibu kan mungkin ada yang setiap hari itu belinya novel, ya, belinya Quran, belilah kisah para sahabat, kisah para nabi ya, biar dibaca untuk mengambil pelajaran. Ini ya contoh ya. Jadi tadabbur qisasul anbiya ini. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, ad-doa. Ad-doa fa inna min sifati ibadillah al-mu'minina annahum yatawajjahuna ila Allahi bid-doa. Yusabbituhum kama alimna. Ya. Bapak Ibu, sifat dari hamba-hamba Allah adalah yatawajjahuna ila Allah, selalu bertawajuh, selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan doa.
Bapak Ibu, doa itu kadang-kadang bisa menjadi benteng terakhir. Aku wis ora iso ngandani, aku wis ora iso piye-piye, wis aku sing terakhir isone gur ndonga. Ya kan? Dan orang tua kan gitu, anakku tak kandani dari iya, memang punya anak kos itu ya, saya ngerasakan. Sing anak kedua itu kos di Solo, ning kono piye ya salate jamaah pura ya, ning kono piye ya. Kita nggak bisa memantau kan, sehingga yang bisa kita lakukan apa? Berdoa, ya Allah berikanlah istiqomah ibadah kepada anakku yang bernama bla bla bla, sebutkan. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, sebutkan namanya, ya kan? Bapak Ibu, salah satu doa yang mustajab adalah doa yang ini bidhohril ghaib. Jadi doa yang maksudnya ghaib itu tidak berada di hadapan kita. Itu termasuk doa yang mustajab. Dan orangnya tidak tahu. Nah, itu namanya doa yang mustajab. Salah satunya adalah doa yang kita tidak berhadapan dengan itu. Sehingga Bapak Ibu, barangkali ini penting banget kita saling mendoakan kesepakatan. Nek ora sabar kuwi WA, aku mau bar sholat tak dongake kowe lho. Jeneng Pak Bu. Kuwi jenenge ora gaib gitu lho. Jadi mendoakan tapi enggak usah diomongke. Itu bagus saja. Jadi kadang-kadang kita itu sini-sini terus juru WA. Oh, cah kowe tak sebut lho dirimu ping 10. Ganti lho aku mau sebut ya. Ora ngerti kono. Nek sesama mukmin itu pasti dia akan ya ikatan hatinya ya. Jadi betul-betul sudah, sehingga kalau tiba-tiba ada rezeki ke rumah kita, ada kebaikan, ada kemudahan, bisa jadi itu doa saudara kita, ya. Orang aku sopo jangan gitu ya kan. Naudzubillah, jangan sekali-kali muncul satu bibit kesombongan. Wah, ini aku udah begini soalnya aku ini ya. Ingat Ibu, ya kan? Kan Rasulullah bilang ya, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba itu ya. Kata ternyata apa itu orang yang ada bibit kesombongan dalam hati ya. Jadi walaupun sebesar biji sawi kesombongan itu bisa menghalangi orang masuk surga. Karena apa? Kata Rasulullah, al-kibriya'u lillah, kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, doa itu sangat penting banget, ya kan? Jadi kita doakan keluarga kita, saudara kita, anak kita, sebut doanya. Dan lebih mustajab lagi ketika kita mendoakan saudara kita, teman kita dalam keadaan tidak di hadapan kita dan dia juga tidak tahu, nah itu namanya mustajab insya Allah, ya kan? Sehingga itu namanya kayak pesan berantai ya. Kita misalkan kesepakatan nih ahad pagi saling mendoakan teman-teman kita, ini ngerasa disampaikan yang bersangkutan. Dan nanti tiba-tiba kebaikan itu ada di sekitar kita. Ya bisa itu doa saudara kita, doa teman kita, doa anak kita, doa ayah kita, dan seperti itu ya. Itu Bapak Ibu, barangkali yang bisa kita sampaikan pagi ini. Sudah jam 7 pagi. Moga-moga kehadiran kita hari ini yang pertama adalah menjadikan kita masuk ke salah satu taman surga, sehingga besok kita akan masuk surga yang sesungguhnya. Kemudian ngaji kita hari ini bisa mendapatkan ilmu, sehingga ilmu itu bisa kita manfaatkan, kita bisa berbuat baik, tambah ketaatan, sehingga sabar itu betul-betul diperoleh dalam hati kita, dan kita bisa terutama di kubur kelak bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari doa majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Ucapkan terima kasih atas tausiahnya dari Ustadz Haji
Ibnu Irwanto Magister Romanero dari Klaten yang aslinya dari Semarang, kota Atlas ini tadi. Matur dan sekali lagi semoga menambah wawasan untuk kita semua, menambah pencerahan untuk kita semua, dan menambah semangat tentunya untuk kita semua dalam menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya Bapak sekalian, sebagaimana biasanya untuk pagi ini akan disampaikan tampilan dari adik-adik santriwan atau santriwati kita, akan membacakan surat. Oke, saya ulang. Untuk yang pertama dari TPI Al-Mutakun, untuk adik Muhammad adik Dikara Naima Rizal dipersilakan. Dan nanti pada saatnya pun ada dua tampilan. Setelah adik tadi yang saya sebut, ada lagi dari TPI Abu Hamud dengan adik Asna Aulia Kusmayori. Kepada dua adik yang saya sebut, mohon untuk mempersiapkan diri dan langsung menuju ke sumber suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dong Bapak Ibu sekali lagi tambah tepuk tangan yang meriah untuk adik Dikara Naima Rizal. Oke, yang tadi sudah
melantunkan ayat Al-Quran. Dan adik ini adalah dari TPA Al-Muttaqun Prangwana, dan akan disambung untuk tampilan berikutnya dari TPG Pito-pito gini, jadi melacak. Menurut saya ada dua tampilan dari TPG Abu Hamud. Lalu singkat tahu ya? Ada dua santri. Terus, berarti ada 3 tampilan untuk pagi ini. Maksud saya dari TPG Abu Hamud ada 2, ya ini TPG Al-Muttaqun 1 kan 3, nanti. Oke, makanya salah sikipun sakit kesabetan kalian Bu Mar. Terima kasih nih, silakan untuk dulu. Oke, matur nuwun, dan dipersilakan untuk adik berdua untuk menampilkan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Perkenalkan, nama saya Rara Ardiandini, saya siswa dari PPG Al-Muttaqun. Membacakan surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به
Terima kasih untuk adik berdua. Sebentar. Untuk adik Isna Aulia Kusmayori dan adik Roro Arfi Andini. Ya, adik berdua. Nanti setelah selesai acara jangan meninggalkan tempat dulu gitu ya, berdua. Termasuk yang dari TPG, TPA Al-Mutaqwa. Jadi ada 3 tampilan tadi. Ya, terima kasih. Sekali lagi diucapkan untuk adik bertiga dan sekali lagi beri aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk mereka bertiga. Sekalipun hanya tepuk tangan, tapi insya Allah menjadikan satu motivasi tersendiri, dorongan penyemangat tersendiri bagi adik-adik untuk generasi-generasi penghafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah akan kita sampaikan seperti biasanya dari Dipan, dari salah satu atau pengurus atau tim kreatif kita untuk menyampaikan suatu hal akan saya sampaikan. Ini agak berbeda dan ini biasanya favoritnya bagi ibu-ibu, okay? Sambil lenggahan di depan teras, sambil ngobrol dengan keluarga, membahas atau membicarakan tentang agama demi majunya Islam ini, misalkan itu sambil menikmati hidangan camilan yang tentu harus digoreng terlebih dahulu. Tapi jangan menggoreng dengan berita gitu ya. Berita itu udah digoreng dan digosong dan akan memiliki makna yang berbeda, sekalipun itu jadi pahit. Baik, akan saya sampaikan untuk pagi ini. Ini akan ibu-ibu mulai semangat ini. Akan menjadi milik penjenengan ketika saya menyampaikan kuis dan jawaban Anda adalah benar adanya. Tapi minimal menjadi semangat. Tidak harus sampel sekali, tapi semoga benar adanya. Baik, yang pertama yang dibacakan oleh adik-adik dari yang berdua tadi adalah surat menopo, Ibu. Ini kok buli dewi, ini kok buli dewi kata niki. Maaf, itu yang belakang sendiri dengan daun pintu. Nggih, kula pengiran. Nggih. Sekarang tinggal saatnya dan tidak memiliki menit 1 saja. Yang kedua adalah adik dari TPA Al-Mutaqwa tadi adalah suratnya tengah Ibu. Tinggal. Yo, oleh contekan. Suratipun napa, Bu? Nah, Azariyah. Oke, nggih. Monggo berdua ditunggu, saya hitung sampai 3 kali. Asia. Betul aja. Silakan berdua cepat-cepatan. Tidak selak gugur. Yang ketiga adalah untuk tadi disebutkan oleh Ustaz kita, Nabi yang memiliki usia sampai 950 tahun. Oh, ini tengah-tengah nih. Ya, Ibu. Silakan. Monggo langsung dipundhut mawon, Bu. Ibu saking pun Ibu belum bon kaji ngincing ngajak jamaah sanesipun nggih. Bu, kula sakniki asal lengo goreng ngoten niku. Nggih, menapa sami malih, Bu. Saking sundingan niki, Bu. Ngincing ngajak kancane nggih. Bu menawa sesuk itu dikombuan. Nggih, saking pun Ibu. Prambarane pun niku. Ora bosen mriko. Ngincing betul sak jamaah biasa nggih. Insyaallah. Ngoten nggih. Nah, nek boten besok kula kabeh. Ora nek njur ngomongin ditarik dari jaran. Boten nggih. Baiklah Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat dan menjadikan satu semangat untuk penjenengan. Dan sekali lagi mohon titip pesan kami dari pengurus, dari tim kreatif kami untuk mengajak mereka, kerabat, saudara, keluarga dan sahabat tercinta penjenengan untuk hadir dalam kajian Ahad pagi setiap Ahad di lokasi yang sama ini. Baik, dan berikutnya akan kami infokan juga bahwa dari
Masjid Al-Mutakun akan mengadakan ibadah kurban yang mana sampai saat ini sudah mendapatkan 2 ekor lembu kurang 1. Terus Pak Cici, sapi atau lembu yang kedua kurang 1. Yang dapat kami infokan, dan info berikutnya adalah tanggal 28 Mei ini ada bakti sosial, yaitu pengobatan dengan bekam. Tetapi tampaknya kuota 20 sudah terpenuhi. Tadi ada tambahan lagi 2, tapi ya kita akan memberikan jawaban dasarnya untuk begitu karena keterlambatan untuk pendaftaran. Nanti akan kita sudah kami sampaikan. Jadi pada saat dengan istirahat bisa menyaksikan tayangan ulang yang dimaksud. Baik, saya kira demikian yang dapat saya laporkan. Saya Surati pada pagi ini melalui channel yang kami miliki. Semoga bermanfaat, dan demikian yang dapat saya laporkan di Masjid Raya Al-Mutakun untuk pagi ini. Dan pemirsa sekalian yang ada di rumah, terima kasih atas atensi juga, dan jangan lupa tolong di like dan subscribe, juga di share kepada siapapun untuk saudara-saudara kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua dulu, saya hitung sampai 3 kali. Aziat. Betul aja. Silakan berdua bertanya. Tidak selak gugur. Yang ketiga adalah untuk